Jika direnungkan, semangat para leluhur Bugis dalam melakukan perantauan seolah membawa kita dalam sebuah cerita mitos belaka. Betapa tidak, hanya dengan perahu layar sederhana, ia mengarungi samudera, menantang ganasnya ombak, tapi akhirnya berlabuh jua hingga tepian dermaga. Namun rasa mitos itu terbantahkan dengan adanya bukti-bukti dan jejak tentang keberadaan Bugis di berbagai tempat di belahan Nusantara. Jiwa merantau orang Bugis terpatri dalam penggalan lirik dan syair. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Dari sekian banyak negeri rantau yang menjadi tujuan penghijrahan orang Bugis adalah sebuah desa mungil yang bernama Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sejak dahulu, nama Kuala Enok sangat populer di kalangan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Orang-orang Bugis yang merantau ke Kuala Enok biasa disebut Pakuleno. Demikian halnya Papagatang dan Pas Samarenda, artinya orang Bugis yang merantau dengan tujuan Pagatan dan Samarinda. Nama-nama ini sangat seksi dengan lidah masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, utamanya yang berasal dari Bone, Wajo, Sopeng, Sinjai, Sidrap, Pare-Pare, dan Pinrang. Pada tahun 2023 ini, Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten, 2 kota madya, 169 kecamatan, 268 kelurahan, dan 1.591 desa. Adapun 10 kabupaten dan 2 kota madya yang dimaksud diantaranya, Kabupaten Bengkalis, ibu kotanya Bengkalis. Kabupaten Indragiri Hilir, ibu kotanya Tembilahan. Kabupaten Indragiri Hulu, ibu kotanya Rengat. Kabupaten Kampar, ibu kotanya Bangkinang. Kabupaten Kepulauan Meranti, ibu kotanya Selat Panjang. Kabupaten Kuantan Singingi, ibu kotanya Teluk Kuantan. Kabupaten Pelalawan, ibu kotanya Pangkalan Kerinci. Kabupaten Rokan Hilir, ibu kotanya Bagan Siapi-Api. Kabupaten Rokan Hulu, ibu kotanya Pasir Pengarayan. Kabupaten Siak, ibu kotanya Siak Sri Indrapura. Kota Madya Dumai, ibu kotanya Dumai. Dan Kota Madya Pekanbaru, ibu kotanya Pekanbaru, sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Riau. Dari sekian kabupaten kota di Provinsi Riau, kita akan mencoba menelusuri Kabupaten Indragiri Hilir. Secara geografis, Kabupaten Indragiri Hilir sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Indragiri Hilir terbentuk pada tahun 1965 dengan pusat pemerintahannya berada di Tembilahan. Hingga saat ini, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 kecamatan, 39 kelurahan, dan 197 desa. Dari sekian kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir, kita akan menuju ke Kecamatan Tanah Merah. Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, terdiri dari 1 kelurahan dan 9 desa, diantaranya, Kelurahan Kuala Enok, Desa Selat Nama, Desa Sungai Laut, Desa Sungai Nyiur, Desa Tanah Merah, Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Pasir, Desa Tekulai Bugis, Desa Tekulai Hilir, dan Desa Tekulai Hulu. Pusat pemerintahan Kecamatan Tanah Merah
terletak di Kelurahan Kuala Enok, sekaligus sebagai ibu kota kecamatan. Adapun permukiman Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tersebar di beberapa kecamatan. Di antaranya, di Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Desa Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Desa Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang, Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, dan wilayah desa lainnya. Ada beberapa desa yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat Bugis, seperti di Desa Kota Baru Seberida dan Desa Pulau Kecil. Sekitar 80% penduduknya adalah masyarakat Bugis. Bahkan di Desa Benteng Kecamatan Sungai Batang, 100% penduduknya adalah orang Bugis. Oleh sebab itu, di Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat paling tidak 5 kecamatan yang penduduknya mayoritas Bugis, yaitu Kecamatan Reteh, Keritang, Tanah Merah, Sungai Batang, dan Kateman. Gelombang migrasi orang Bugis ke Tanah Melayu terjadi beberapa fase penting. Gelombang pertama terjadi pada abad ke-17 sampai 19, setelah Perang Makassar. Pada fase ini terjadi perlibatan imigran Bugis dengan kerajaan-kerajaan di perantauan, sehingga terjadi asimilasi etnis melalui perkawinan dan perolehan tahta. Pada abad ke-19, masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan dan masyarakat Banjar dari Kalimantan Selatan juga mulai berdatangan ke Riau. Mereka banyak bermukim di Indragiri Hilir, khususnya di Tembilahan. Mereka membuka perkebunan kelapa dan ladang-ladang padi yang luas, dari hutan-hutan rawa yang sangat subur. Mereka membangun parit-parit yang jumlahnya sangat banyak, sehingga Indragiri Hilir dikenal juga dengan sebutan Negeri Seribu Parit. Gelombang berikutnya terjadi pada abad ke-20, yaitu ketika terjadi perang antara Bone dengan Belanda pada tahun 1905. Pada perang ini Bone mengalami kekalahan, yang ditandai dengan gugurnya Panglima Perang Kerajaan Bone, yang bernama Abdul Hamid Baso Pagilingi Petapunggawaeh. Ia adalah putra Raja Bone, Lapawawoi Karaeng Segeri. Dengan kekalahan Bone dalam perang tersebut, sehingga dengan mudah Belanda menguasai kerajaan Bugis lainnya, Wajo, Sopeng, Sidrap, Baru, dan Supa. Pada tahun 1907, berdatanganlah perantau-perantau Bugis ke Kuala Enok, Indragiri Hilir. Perantau Bugis dari Bone tersebut dipelopori oleh La Sake, La Supu, La Pala, La Jumpai, dan La Kasim. Mereka pun mulai membuka lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Masa itu, Kuala Enok hanya merupakan tempat persinggahan nelayan. Selanjutnya pada tahun 1917, berdatangan pula orang-orang Cina, yang dipelopori oleh Tan Kimui, Seng Kicio, Seng Chongpeng, Ape Daki, Hai Kilang, Heng Lang, atau Apek Arang. Kemudian perantau Cina ini berhasil mendirikan Togo, Jermal, dan pembakaran arang. Sementara suku Bugis yang dipelopori La Buluk, La Kalabe, Latif, dan La Kuraga membuka usaha di sektor perikanan. Mereka pun yang mula-mula membangun kelong atau belat sebagai sumber penghasilan dalam menunjang berbagai bidang usahanya.
Kedatangan Bugis ke Kuala Enok Indragiri Hilir pada periode berikutnya terjadi pada tahun 1935. Mereka bergerak dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Kemudian pada tahun 1940, perantau-perantau Bugis sebagian beralih ke Provinsi Jambi. Mereka menyisir daerah perbatasan Indragiri, sekitar Kuala Tungkal dan Pangkal Pinang. Kemudian secara bertahap bergeser lebih jauh ke selatan, yaitu ke wilayah Sabak, Lagang, Kampung Laut. Dari sinilah kemudian orang-orang Bugis menyebar ke Palembang, Sumatera Selatan. Migrasi orang Bugis berikutnya terjadi pada tahun 1950 sampai tahun 1965 pada masa pemberontakan Kahar Muzakar. Pemberontakan yang berlangsung selama 15 tahun tersebut, keamanan tidak terjamin, sehingga masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan sebagian memilih merantau. Pada periode ini, perantau-perantau Bugis dari Sulawesi Selatan mulai menempati lahan-lahan yang sudah dibeli oleh pendahulunya. Mereka pun mulai hidup dengan merambah hutan, membuka lahan pertanian dan perkebunan, lalu ditanami padi, kelapa, pinang, dan kopi. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai pas samokele atau dagang semokel, membawa barang dagangan ke berbagai wilayah sampai Malaysia, dan sebagian menjadi nelayan dan buruh pabrik. Beberapa tahun kemudian orang-orang Bugis membuka lahan perkebunan dengan cara berkapling, yang dipisahkan dengan parit-parit kecil dan terhubung dengan sungai. Karena banyaknya parit-parit, sehingga Kabupaten Indragiri Hilir kemudian dikenal dengan julukan Negeri Seribu Parit. Disusul pada tahun 1967, berdiri pula sejumlah perusahaan di Pulau Sambu, yang terletak dekat dengan Pulau Batam, Kepulauan Riau. Perusahaan tersebut menerima hasil perkebunan masyarakat, seperti pengolahan kopra menjadi minyak. Pada era tahun 1980-an, kawasan yang dihuni oleh mayoritas etnis Bugis, khususnya di Kecamatan Reteh dan Tanah Merah, Kuala Enok, mengalami masa kejayaan di bidang ekonomi dan perdagangan. Karena pada masa itu, berkembang pesat pabrik-pabrik penggilingan padi yang beroperasi di pinggiran sungai untuk menampung hasil panen yang melimpah ruah. Sejak tahun 1980-an, perdagangan semokel ke Singapura meningkat pesat dengan keuntungan yang berlipat, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat tumbuh pesat. Bahkan sebagian orang-orang Bugis berinvestasi dengan membeli tanah dan membangun rumah-rumah kontrakan di perkotaan. Era kejayaan tersebut praktis melibatkan orang-orang Bugis sebagai aktor utama, di samping komunitas lain seperti Cina, Melayu, Jawa, dan Banjar. Waktu itu, kapal-kapal pengangkut barang dari berbagai daerah di Indonesia juga mulai silih berganti merapat di pelabuhan Kuala Enok. Sekarang ini, wilayah-wilayah yang pernah menjadi tujuan migrasi Bugis sudah menjadi perkampungan padat. Seperti dijelaskan sebelumnya, di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 5 kecamatan yang penduduknya mayoritas Bugis, yaitu Kecamatan Reteh, Keritang, Tanah Merah, Sungai Batang, dan Kateman, bahkan hingga wilayah lainnya. Hingga saat ini, profesi para perantau Bugis cukup bervariasi, mulai dari pengusaha kelapa, kopra, pinang, sawit, petani padi, nelayan, penangkar walet, transportasi laut dan darat, pegawai,
guru, dan lainnya. Di samping unggul di bidang perdagangan, dewasa ini, imigran Bugis juga sudah mulai merambah dunia politik praktis. Tercatat beberapa tokoh Bugis pernah menjadi wakil bupati dan anggota DPR di Indragiri Hilir dan daerah lainnya di Provinsi Riau. Oleh sebab itu, keberadaan orang-orang Bugis di Provinsi Riau pada umumnya memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam segala bidang pembangunan di wilayah itu. Dalam perkembangannya hingga saat ini, masih berlangsung penghijrahan orang Bugis ke Kuala Enok dan wilayah sekitarnya. Hal itu disebabkan ketika perantau Bugis pulang kampung, ketika hendak kembali mereka memboyong keluarganya. Tapi ada juga sekadar jalan-jalan melihat situasi di Kuala Enok dan sekitarnya. Jika diperhatikan, dapat dikatakan bahwa ada dua alasan yang mendorong orang Bugis untuk meninggalkan kampung halamannya. Pertama, karena mereka tidak merasa cocok atau tidak sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi di negeri sendiri, yang berkaitan dengan pelbagai masalah pribadi, ekonomi, dan lebih-lebih lagi masalah keamanan dan politik. Kedua, mereka meletakkan suatu harapan akan kehidupan yang lebih baik di negeri rantau. Faktor yang kedua ini berorientasikan ekonomi. Hal ini senada yang dituturkan oleh keturunan perantau-perantau Bugis. Di sana susah, di sini senang, di sana kerja lebih susah, di sini untung lebih banyak, di sana tidak ada peluang untuk menambah harta, di sini kita boleh menjadi kaya. Kendati hidup beranak pinak di negeri rantau, tradisi leluhur mereka tidak terlupakan, termasuk dalam hal pernikahan. Mereka sebagian masih mengikuti tata cara pernikahan Bugis, seperti di Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, tradisi keagamaan perantau Bugis di Indragiri Hilir dan sejumlah kampung Bugis Provinsi Riau masih mempertahankan tradisi Islam yang mereka pelajari dari guru mereka di Sulawesi Selatan, seperti Mangaji Tudang, Mabarazanji, Mamaulu, Matampung, Mapenre Tojang, Menre Haji, dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi tersebut berjalan selaras dengan falsafah budaya asal mereka, yaitu Panggadereng atau peradaban. Meskipun berada di negeri multi-etnis, bagi perantau Bugis tidak menjadi masalah. Mereka bisa hidup berdampingan dan harmonis. Karena di samping telah berdiaspora melalui pernikahan, sebagai keturunan suku Bugis, mereka sangat menghargai adat istiadat etnis lainnya, namun tetap teguh menjunjung tinggi peradaban leluhurnya di Sulawesi Selatan. Itulah sekilas sejarah dan proses migrasi orang Bugis, serta jejak Bugis di Kuala Enok dan sekitarnya Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam narasi ini, tidak luput dari segala kekurangan, harap disempurnakan agar lebih komprehensif. Terima kasih. Aga Kareba. Salamata pada salama.